Berharga sekali, ilmu ini mahal. Jadi kalau kalian nggak dengerin rugi. Waalaikumsalam bro, gimana kabar, sehat? Nah ini abang gue nih, Bang Reza. Iya bro. Dia mengundang gue ke sini. Terus, katanya di sini ada motor dan di sini ada anggota beliau yang lagi pengen dikasih tahu ya, iya, bro, bagaimana betul. cara mengendarai motor trail, terutama khususnya untuk level low dan medium handicap. Dan gue sedikit adalah pengalaman sedikit gitu kan, setidaknya bisa sharing. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa Anda subscribe guys. Tekan tulisan subscribe warna merah supaya Anda tidak ketinggalan dengan video saya. Tekan juga notifikasi tanda loncengnya supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video YouTube baru saya. Dengan menekan tulisan subscribe berarti Anda mendukung channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Ari, ya. makasih ya. Sama-sama. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Bro Ari dari Street Custom, apa namanya? Street Art Custom, SAC lah, susah namanya. Street Art Custom, Disingkat SAC. SAC. Dulu saya waktu dinas di Papua, saya selalu nonton channel YouTube-nya Bro Ari untuk menjadi inspirasi buat modif motor saya. Tapi kali ini saya kedatangan tamu sangat istimewa. Terima kasih Bro Ari. Habis ini saya minta tolong Bro Ari mungkin ngajarin sedikit ke teman-teman Brimob. Boleh. Kita punya motor trail baru dibagi, bagaimana cara merawat dan menggunakan baik dan benar supaya di jalan mereka selamat. Siap. Sekaligus nanti setelah ini kita akan latihan nembak sama-sama. Oke? Nembak. Latihan nembak bro. Oke? Sekarang kita ajarin dulu ya. Oh itu dia teman-teman. Oke, sip. Oke, makasih. Nah sekarang gua akan ngajarin anggotanya. Izin buat ngajarin? Iya, boleh bro, silakan. Ayo. Oke. Nah ini teman-teman anggota Brimob. Saya halo dulu dong. Nggak boleh deh. Boleh, halo. Yang kaku-kaku. Nah sekarang kita akan sedikit memberi guidelines kepada mereka supaya mengendarai motornya lebih safety dan juga bisa menerjang handicap yang low sampai medium handicap. Oke. Nah gue butuh satu motor. Oke. Kita majuin dulu biar teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada motor. Apapun motornya, motor trail itu sama. Rata-rata kalau motor trail buat main, itu kita pakai ban belakangnya itu ring 18, depan 21. Tapi kalau standar biasanya tuh 16, 18. Nah, kalau ini kita lihat, saya cek dulu belakang udah 18, depan udah ring 21 harusnya. Udah 21 bro? 21 ya? Iya, 21. Ini udah ring 21, ini enak buat main. Mau main jumping sebenarnya bisa. Tapi kan karena teman-teman bukan crosser, tapi akan menggunakan motor ini sebagai tugas, maka gue akan ngasih tahu trik-trik sederhana di motor ini. Nah, siapa nih? Bang Angga. Nah, ada Bang Angga. Boleh majuin motornya Bang? Yang ini aja, yang ini. Jadi yang lain bisa ngelihat, bisa nyimak. Oke. Hop, di situ aja. Terlalu dekat. Oke, nah Bang Angga bisa di sini, saya di sini. Nah, untuk di motor trail sendiri, kalau teman-teman lihat, ya, pernah nggak lihat orang motor trail kayaknya sok jagoan mukanya pengen ditampol gitu, yang begini? Itu memang harus untuk motor trail. Nggak boleh posisi tangan T-Rex, tau kan T-Rex? Nggak boleh. Kenapa? Kayak motor trail, itu posisi tangan memang harus seperti ini. Jadi bukan begini. Pergerangan tangan nggak boleh begini, memang harus begini. Masuknya ke dalam, oke? Jepit. Jadi ketika ada goncangan, ini bisa main. Kalau kalian begini nggak bisa, ini akan jatuh dan akan gubrak seperti itu. Jadi posisi tangan udah pasti dan nggak boleh ngeliat ke bawah, lihat ke depan. Jangan sekali-sekali ngeliat ke bawah. Ada lubang hajar. Prinsipnya dulu, walaupun kalau lubangnya gede banget ya jangan juga dihajar gitu kan. Gitu. Kalau lubangnya di tengah jalan, hindarin. Kalau lubang berjalan kita hajar. Nah, intinya gini, tangan gini. Ini untuk rem bisa 2, bisa 1 tergantung. Kopling sorry. Ini rem. Rem saya biasanya 1. Usahain jari ini kuat dan standby buat rem belakang. Nah ini kopling, jarang juga dia. Nah ini main. Jadi kalau posisinya itu akan seperti ini.
Dan motor trail itu kalau kita lagi main di medan, kita jarang duduk. Kita memang lebih banyak main begini. Oke. Nah, satu lagi yang belum kalian tahu adalah kaki. Oke. Posisi naik motor trail, kaki nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Tadi saya bilang apa, dijepit kan? Ya. Oke, dijepit. Coba jepit. Dapat nggak? Nggak dapat kan? Lurusin. Jepit. Dapat. Beda kan? Gini, nggak dapat nih. Gini dapat. Jadi apapun yang terjadi, posisi kaki lurus ke depan. Bukan begini. Kalau naik NMAX boleh. Tapi kalau naik trail enggak. Dan memang ini maju tuh. Gitu. Pandangan ke depan. Nah, ini buat medium handicap. Pak AM cerita kalau udah ekstrim yang kita harus main posisi badan. Main posisi badan. Nah, pernah ke Gunung Bromo? Belum. Pasir. Itu sulit. Sehingga posisi badan kalau harus duduk, ini jepit di depan dan lebih condong ke depan. Posisi kita lebih condong ke depan. Sehingga yang slip tuh ban belakang. Tapi depan kita ada cengkeraman. Kalau kita posisi begini, pasti ininya goyang. Karena berat badan kita di belakang. Yang benar untuk center of gravity ada di footstep. Tegak. Tinggal jadi maju. Ini main. Tetap tangan gini. Ini dasar yang sangat sederhana dan bisa nyelamatin nyawa kalian. Percaya deh. Karena kemarin gue ke Bromo, gue bawa yang 400 cc, banyak yang gedubrak. Burak. Gue santai aja. Sangat berbeda. Posisi kaki inget? Kayak gimana? Oke, nah kita latihan ya. Posisi kaki, tangan. Nyiku. Agak sini dikit. Lebar lagi. Lebar lagi ya. That's it. Nggak boleh begini. Rasa nggak perbedaannya? Jadi yang main begini. Kalau begini, maju mundur kan? Jadi setang akan kiri kanan. Berasa nggak? Ya, kalau ini setang kan nggak mungkin kiri kanan. Yang ada dia tuh main. Badan kita yang main. Motor yang bermain. Badan kita stay. Tegak. Itu akan nyelamatin nyawa. Nanti boleh dicoba. Nggak ada tanah yang ini sih. Ini seharusnya nggak boleh. Motornya yang main, bukan badannya yang main. Motornya yang main. Kalau main cc lebih besar, lebih berat lagi. Kalau kita harus ngimbangin motor. Jadi motornya kalau kita kan gini ya. Motor biasa gitu ya? Ya kan, bawa biasa. Ini buat dalam kota. Tuh. Tangannya main. Kalau ini kan motor ya. Oh. Betul. Berbeda kan? Ini kalian akan ngerasain apalagi kalau lagi pelan sih nggak berasa. Iya. Kita lagi main. Dan jangan ke depan. Jangan ke depan. Kenapa? Kenapa? Nah, ini yang terakhir. Kenapa nggak boleh di sini? Lihat depan. Kita. Contohin ya. Contohin, nggak perlu pakai motor contohinnya. Bang Angga boleh mundur 2 langkah. Oke, Bang Angga jalan selalu ngeliat ke sini ya. Oke. Abang ngeliat saya nggak? Enggak. Nah, baru kira-kira jarak segini baru ngeliat ada handicap. Bahaya. Oke, boleh mundur 3 langkah lagi. Sekarang tegak. Jangankan nggak kelihatan. Udah kelihatan dia. Udah kelihatan Jadi duluan. abang bisa hindar kan? Iya. Nah, coba sekali lagi kita coba ya praktekin ya. Abang mundur 1 langkah, oke. Bawah. Abang nggak tahu saya di mana. Terus aja. Sih? Dia baru lihat pas posisi sini. Sini. Nggak mungkin.
nggak mungkin kalian bisa menghindar dalam posisi segini. Bayangkan kalau motor kalian kecepatan 40 km per jam, kenceng loh itu. Kenceng loh, 40 km per jam di area, itu kenceng. Nggak bisa menghindar, crash. Makanya saya bilang ini menyelamatkan nyawa. Berbeda ya, berbeda. Jadi ingat posisi basic. Ayo bang, apa aja bang? Pertama Tangannya gini, tangan. Oke, kakinya lurus ke depan. lurus ke depan. Fungsinya nih untuk jepit. Betul sekali. Jepit. Jadi posisi tangan gini, jadi kalau ada benturan atau apa, jadi tangannya yang main, tapi Main. bukan Dan stand. ini ditahan, dijepit, jepit aja, gas, jepit aja, pede, gas, jatuh ke bawah nggak ke atas kan, ke helm ini, kalau ke atas bingung dia, gimana ngambilnya, gitu. Pandangan ke depan, itu basic sederhana, jepit, Rep. Motor udah liar, jepit, wah jepit, gas, ngeng. Karena kita lagi nggak main yang turning nih, kita belum main yang turning point. Knee down, jadi, nah ini fungsi gini nanti, bukannya gini, berubah kalian kalau pakai trail, tuh, badan lurus, motor len, nah itu nanti tekniknya, nah tapi kan basicnya sama, basicnya sangat sama, badan kita harus center gravity, nah itu tergantung, nah itu kalau udah mau main teknik udah beda lagi, ini main safety, ini safety, nah kira-kira ada pertanyaan nggak? Sederhananya, kalau untuk basic motornya sama. Apapun ini sama semua, jadi nggak usah ada khawatir. Untuk pengereman depan belakangnya udah, belakang tromol nggak ada masalah, depan dis, kalau dis kayaknya udah cukup pakem, tinggal satu jari, sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini masih dual purpose ya teman-teman, jadi ini bisa buat aspal. Kalau yang buat main, yang bener-bener itu tajam deh, Tajam sekali. tajam. Kalau ini masih bisa dual purpose, walaupun nggak bisa cornering, nggak bisa terlalu cornering. Untuk overall semua sama. Yang penting rawat motor ini pertama adalah oli dan rantai, hanya itu buat motor trail. Oli, rantai, selebihnya cuma busi karburator itu nomor 2. Olinya kurang, panas mesin, karena dia nggak ada pendinginan radiator, dia hanya sirip terus udara. Jadi kalau kalian diamanahkan merawat motor ini, cek oli, cek rantai, ketegangan rantai, dan bersih apa enggak, karena itu akan ngehajar gearnya mahal ya. Ini ukuran 520, lumayan mahal gearnya. Setara harga Honda Tiger, satu set gear itu bisa hampir 800.000, lumayan Mahal ya. mahal. Gear yang ini mahal ya, ini 520, dan nggak bisa pakai punya Tiger, punya itu nggak bisa, dia beda sendiri. Gearnya juga gear gede. Overall sih itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau goncengan bro gimana? Kalau boncengan Aha. sebenarnya untuk teknik saya nggak pernah ngajarkan untuk boncengan, tapi serapat mungkin. Oh, serapat mungkin. Serapat mungkin. Orang belakang dengan depan Iya, rapat ya. serapat mungkin. Ah. Jadi kayak homo sih emang Ah. gitu. Tapi ya bagaimana? Supaya apa? Supaya bebannya tetap berada di tengah. Di tengah. Kan pernah lihat kan orang satu bawa motor yang ceweknya begini. Iya. Itu nggak boleh. Ah. Nggak boleh. Kenapa? Beban dia ke belakang si ceweknya. Jadi ketika dia motor rebah, dia kadang cenderung melawan arah. Nah ini udah Oleng. gravitasi yang Iya. bermain. Udah. Nah, itu cara tercepat mendekatkan diri kita ke. Jadi saran saya adalah untuk tugas tidak berboncengan kalau memang medannya berat. Tapi kalau memang medannya harus berboncengan dan memang ditugaskan berboncengan, ingat aja prinsip dasarnya tadi. Dan yang boncengan mendekap diri ke depan sebisa mungkin. Ya nggak harus maju banget, tapi Iya. condong ke depan dan relax ke depan, tapi jangan dia ke kiri Lawan ke kanan. Nah. itu bahaya tuh, pengendaranya pasti begini, pasti dijamin. Ada lagi bang? Tuh, tanya. Ya, Saya ingin bertanya, kalau seandainya posisi jalan yang berbelok-belok itu posisi yang enak gimana? berbeloknya nih seperti apa? Kayak belokan tajam gitu. Berbelokan tajam. Ininya medannya apa? Misalnya di tanah begitu. Kayak tanah. Kayak tanah seperti tadi. Seperti tadi. Motor yang dibelokin. Motor yang dibelokin. Walaupun kalau aspal berbeda tekniknya. Kita ikutan belok. Karena tanah dengan aspal punya karakter yang berbeda. Kalau udah aspal, kita belok sedikit. Kita ikutan, kayak Rossi gitu. Boleh, tapi nggak separah itu ya. Dan atur gas, turun, dan nggak boleh ngerem ketika tikungan. Mau belok,
ngerem dulu, tikungan itu gas sedikit aja. Banyak orang salah, pas tikungan dia ngerem, dia over. Namanya itu overdrive, arah ngebuang. Nah, habis ngebuang ada bus, selesai kita. Tikungan puncak tuh, ngerem deh coba, pas tikungan, ngebuang kita. Jadi ngerem lah sebelum tikungan. Ngerem sebelum tikungan, dek, belok, gas tipis, slow in, fast out, slow in, fast out. Kalau buat balapan, fast in, fast out. Tapi ini kan nggak lagi balapan. Iya. Slow, belok, gas pelan, mainin, feeling aja. Oke, paham ya kira-kira? Kalau aspal kita ikut badan, Dan memang aspal kita nggak bisa begini. Ketika aspal, tuh berbeda. Ketika tanah kita begini. Harus tahu karakter karena dia motor untuk dua alam. Kita harus adaptasi. Kita manusia yang beradaptasi, bukan dia. Jadi jangan kita disetir dia kita setir. Ya, banyak orang kesetir sama motor jatuh. Kayak gitu. Ada lagi? Kira-kira? Pertanyaan? Mumpung masih di sini nih. Luar biasa sekali bro. Ya, saya juga baru dapat ilmunya nih. Makasih banget ya. Ya, pengalaman lah. Kita main motor udah belasan tahun kan. Saya udah pernah. Saya Jakarta Bali, Sumbawa sendirian. Pakai motor trail Sumbawa sendirian, boncengan sama kameramen. Wow, si Tony kameramen ya. Sumbawa sampai Gunung Tambora. Saya pernah ke tur ke Sumatera juga, segala macam. Banyak motor jenis yang saya pakai gitu, dari mulai Harley Davidson sampai motor trail. Berbeda karakternya, bawa Harley juga berbeda. Kalian akan ngerasain, siapa tahu nanti jadi patwal gitu ya, pokoknya moge, beda lagi. Jadi memang setiap motor itu punya karakteristik masing-masing. Tapi kalau udah karakteristik motor trail seperti itu. Pokoknya ingat aja safety yang tadi, seperti senjata juga tadi ada 4 aturan kan, tadi baru diajarin tadi. Nah ini juga ada tangan, kaki, jepit, pandangan ke depan. 4 juga sama tuh. Gitu. Selebihnya berdoa jangan lupa berdoa. Boleh kita. Oke, tepuk tangan dulu lah. Oke, makasih banyak. Makasih bro. Sekarang gua Latihan motornya udah selesai. Sekarang kita menuju ke lapangan tembak dengan Bro Ari. Jangan lupa kita harus semangat terus. Jangan lupa pakai masker ya. Oke, kita latihan tembak. ngopi.